Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak di pemrograman berorientasi objek bersama saya Bu Febrianti Dwi Anggraini. Kalian bisa memanggil saya Bu Febri. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang PBO, pemrograman berorientasi objek, atau ada yang mengenal dengan istilah Object Oriented Programming. Apa itu PBO? PBO adalah bahasa pemrograman yang diorientasikan pada suatu objek, di mana objek itu secara nyata di dalamnya terdapat atribut dan metode dari sebuah objek. Kalian akan memahami lebih jauh apa sih objek itu? Oke, di sini. Di sini kita punya objek yaitu sebuah mobil, di mana dia punya atribut dan metode. Atribut di sini dia memiliki merek, warna, tipe. Sedangkan metodenya ada maju, mundur, berhenti. Jadi di sini ketika kalian melihat suatu objek, melihat secara detail dari objek itu yang disebut dengan atribut. Misalkan mobil ini, oh itu mobilnya warnanya silver. Tipenya adalah automobili, mereknya adalah Lamborghini. Itu merupakan atribut. Sedangkan metode adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Mobil itu bisa maju, mundur, berhenti, mengerem, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan metode. Selanjutnya, kita bahas dulu bahasa pemrograman. Pada suatu komputer dikenal dengan sistem kerja switching dan hanya mengenali angka 0 dan 1. Dimana kalau kalian bisa melihat saklar itu ada on dan off. On itu bernilai 1 dan off itu bernilai 0. Sama seperti dengan komputer juga demikian. Angka yang bisa dikenali oleh mesin hanya 0 dan 1. Namun, manusia tidak paham dengan angka tersebut, sehingga dibutuhkanlah bahasa pemrograman sebagai penghubung antara sistem yang ada di komputer dan manusia. Bahasa pemrograman itu diubah dalam bahasa mesin atau bahasa komputer dengan menggunakan compiler atau interpreter. Apa itu? Mari kita bahas melalui konsep ini. Jadi di sini ada sebuah program C++ ya. Kalau kalian belajar ini bahasa pemrograman C++. Di sini ketika kalian menuliskan sebuah program, selanjutnya oleh sebuah mesin itu dikompil dia. Dikompil dan menjadi bahasa mesin di mana dia hanya bernilai 001, 01, 00 dan sebagainya. Ini hanya satu compiler. Bagaimana dengan Java? Nah, di sini kita pertama mengetikkan di NetBeans. Nanti kalian sudah menginstal NetBeans kan? NetBeans itu sebagai editor dan juga nanti kita bisa membuat aplikasi desktop juga melalui NetBeans. Jadi editornya kita ketik, kita membuat program, selanjutnya kita jadikan hello.java atau kita simpan di hello.java. Selanjutnya dengan JDK, kalian sudah menginstal JDK sebelumnya. JDK itu berfungsi sebagai compiler dan interpreter. Jadi di sini ketika kita mengetikkan di NetBeans, di sini, ini NetBeans bertugas sebagai ini, disimpan di hello.java, dikompil one time only menjadi hello.class. Jadi setelah .java dikompil menjadi .class. Selanjutnya diinterpreterkan di sini. Diinterpreterkan, jadi dia dimasukkan ke dalam mesin, bahasa mesin, selanjutnya dikembalikan kembali. Seperti itu untuk fase pemrograman Java. Jadi kalau di C itu hanya menggunakan satu software saja, satu program saja. Jadi dia hanya dibutuhkan compiler. Tapi kalau dengan Java kita menggunakan JDK. Nah, di situ dia bertugas sebagai compiler sekaligus interpreter. Pada pemrograman berorientasi objek nanti, kita akan menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu Java.
Kenapa kita menggunakan Java? Yang pertama, Java itu sangat populer dan familiar sekali. Di dunia sudah semuanya menggunakan Java. Java dapat bekerja di banyak platform. Kalian bisa, meskipun OS-nya Linux, kalian masih bisa menggunakan Java. Java mudah dan simpel digunakan, bersifat open source dan free. Kalian bisa mendownload secara gratis. Java bersifat aman dan cepat dan juga powerful. Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang memberikan struktur yang jelas pada program dan memungkinkan kode untuk digunakan kembali. Di sini nanti ada konsep inheritance, ada konsep polimorfisme, ada konsep enkapsulasi. Apa itu, Bu? Nanti kita pelajari satu persatu. Java digunakan di mana saja. Jadi, sekarang HP yang kalian gunakan rata-rata adalah Android. Di mana di dalamnya itu Java pemrograman yang digunakan. Kalau Java biasanya hanya di Android ya, di HP Android. Kalau dulu HP Nokia zaman dulu ada lagi dia pakai Java tapi jenisnya adalah Java Symbian. Nah, selanjutnya di Java juga digunakan untuk aplikasi desktop. Kalau kalian lihat di toko buku atau di Indomaret atau di Alfa, kalian ada program kasir kan? Ketika kalian mau membayar, bayarnya di kasir lah. Program yang digunakan oleh kasir itu kalian bisa menggunakan dengan menggunakan Java, yaitu aplikasi desktop. Java sebagai aplikasi desktop. Nanti akan kalian pelajari di kelas 3. Selanjutnya aplikasi web. Aplikasi web ini Java nanti hubungannya dengan JavaScript, jadi bisa untuk mempercantik tampilan. Ada games, ada koneksi database juga, dan lain-lain. Ada beberapa aturan di dalam pemrograman Java. Yang pertama, ketika kalian membuat project name, diawali dengan huruf besar di setiap kata. Misalkan katanya ada 2, aplikasi dan sekolah, maka A-nya besar dan S-nya besar. Demikian juga latihan pertama, L-nya besar, B-nya besar. Kalian bisa menggandeng seperti ini atau kalian bisa menggunakan underscore boleh. Selanjutnya adalah pemberian paket name. Pemberian paket name ini diawali huruf kecil di setiap kata. Dan kalian sama, kalian bisa menggunakan underscore atau digabung seperti ini. Yang ketiga yaitu class name. Pemberian nama pada class name diawali dengan huruf besar di setiap kata, sama seperti penamaan pada project name. Jadi setiap kata diawali huruf besar. Selanjutnya, mari kita mulai belajar Java. Kalian sudah menginstal NetBeans dan JDK kan? Mari kita coba bersama. Baiklah anak-anak, mari kita mulai untuk membuat pemrograman menggunakan NetBeans. Yang pertama, kalian harus membuat project terlebih dahulu. Caranya dengan klik kanan New Project, Java Application, Next. Di sini, masih ingat dengan aturan yang tadi, diawali dengan huruf besar. Jadi misalkan kalian membuat projectnya adalah belajar mandiri. Di sini, create main class bisa kalian centang atau kalian checklist atau tidak. Cuma di sini kita akan belajar untuk tidak terbiasa membuat kelas secara otomatis. Jadi kita membuat kelas sendiri. Finish. Di sini sudah terbuat projectnya. Selanjutnya kita klik kanan, New Java Packet. Kita buat paketnya dulu. Dalam pembuatan paket diawali dengan nama kecil. Diawali dengan huruf kecil. Jadi misalkan di sini kita membuatnya adalah mandiri pertama. Di sini di projectnya adalah belajar mandiri, location-nya adalah di source paket. Finish. Di sini kita paket yang sudah kita buat mandiri pertama terletak di dalam source paket. Selanjutnya kita klik kanan,
di paket ini kita buat Java class. Sama seperti membuat project name tadi, diawali dengan huruf class. Jadi misalkan di sini kita tulis latihan 1. Kalian bisa menggunakan angka boleh, dan kalian kalau bisa menggunakan dua huruf, menggabungkan dua kata, kalian bisa menggabung secara langsung atau kalian bisa menggunakan underscore seperti ini. Paketnya adalah mandiri pertama, finish. Maka akan muncul tampilan di sini. Anak-anak, di sini kita akan membuat contoh program sederhana. Di sini kalian bisa melihat nama paketnya adalah mandiri, nama kelasnya adalah latihan 1. Nama kelas yang ada di sini sama dengan nama kelas yang ada di atas. Jadi, jangan pernah mencoba untuk merubah nama kelas di sini dan sedangkan nama kelasnya yang di atas berbeda. Kenapa? Karena program tidak akan bisa dijalankan. Selanjutnya kita akan membuat dulu metode untuk mengeksekusi public static main kurung string args. Oke, kita awali dengan tanda kurung kurawal seperti ini. Ini berarti memulai sebuah penulisan kode program. Di sini kita buat sistem. Kalau kalian di C, kalian langsung print F ya. Kalau di sini kita pakainya sistem out print. Kalian bisa sistem out print, bisa kalian bisa printen boleh. Kalau printen berarti kita nanti jadinya pindah baris, sama seperti di C print dengan print F dengan printernya. Di sini kita misalkan tuliskan hello 11 RPL 1. Selanjutnya kita jalankan. Untuk pertama kali kita pakainya klik kanan, run file. Untuk pertama kali. Selanjutnya, kalau nanti sudah terbentuk seperti ini, kalian bisa langsung klik F6 atau kalian tekan tombol warna hijau ini. Nah, di sini. Jadi mandiri pertama adalah nama paketnya diikuti dengan nama kelasnya. Dia akan menjalankan seperti ini. Ini hasilnya. Selanjutnya, silakan kalian mencoba tugas praktikum yang ada di modul 1. Terima kasih.